Halo, perkenalkan nama saya Okta Fransiskus Suka Kurniawan, NIM 18090010014. Saya merupakan mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui mengenai infectious pancreatitis disease dan infectious bursal disease yang dalam hal ini Gumboro disease. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai infectious pancreatic necrosis. Infectious pancreatic necrosis atau IPN ini merupakan penyakit virus yang parah yang menyerang ikan, khususnya ikan trout dan ikan salmon. Untuk tanda-tanda klinisnya sendiri, terjadi peningkatan mortalitas secara tiba-tiba, lalu perilaku berputar ikan itu abnormal, di mana ikan tuh kadang-kadang bergerak sangat cepat, kadang-kadang juga bergerak sangat lambat. Lalu untuk kematiannya sendiri itu terjadi dalam 1 atau 2 jam. Lalu ikan terlihat berwarna gelap, lalu exophthalmos, di mana bola mata ikan itu terlihat menonjol ke depan, terjadi distensi abdomen dan pendarahan abdomen. Pendarahan kecil juga terjadi di antara kaika pylorus. Lalu hati dan limpa ikan terlihat sangat pucat. Baru juga ditemukan beberapa cairan bening di lambung dan di usus bagian depan. Baik, untuk diagnosisnya sendiri itu membutuhkan isolasi virus dalam kultur sel dan identifikasi dengan menggunakan tes netralisasi serum, yang ini menggunakan serum polivalen atau serum anti-IPN. Baik, untuk episodologinya atau epidemiologinya, virus IPN ini telah diisolasi pertama kali dari ikan di Inggris. Lalu yang kedua, ikan intervensi berfungsi sebagai reservoir infeksi. Baik, selama episodiknya, partikel virus dapat ditumpahkan ke dalam air bersamaan dengan feses atau kotoran, telur, simen, dan cairan ovarium. Nah, untuk ikan yang berhasil bertahan hidup, dia akan berperan sebagai carrier di mana suatu waktu akan menyebarkan virus dalam periode waktu yang lama. Lalu virus IPN ini dapat menyebabkan kematian pada ikan trout mulai dari di bawah 10% hingga mencapai 90%. Lalu bagi ikan amago dan ikan hamamasu salmon, ini virus IPN dapat menyebabkan kematian berkisar 48,62%. Lalu untuk dosis virus, rute virus, kepadatan ikan dan suhu air, lalu ada tidaknya stres juga mempengaruhi mortalitas. Baik, untuk mode transmisinya sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, bagi ikan yang selamat akan berperan sebagai carrier di mana akan menyebarkan virus suatu waktu dalam periode yang sangat lama. Lalu untuk metode transmisinya di mana ini ditransmisikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, di mana dari induk ke anaknya melalui telur. Untuk masa inkubasinya sendiri tergantung pada suhu, di mana 6 hari berkisar pada suhu 125 derajat Celcius dan 1 minggu berkisar 4 derajat Celcius. Lalu untuk pencegahannya sendiri bisa dilakukan dengan kontrol, di mana kontrol ini paling efektif terhadap telur yang tidak terinfeksi virus IPN dan memperbanyak stok bebas virus pada persediaan air yang tidak terkontaminasi. Yang kedua bisa dilakukan dengan pemeliharaan benih selama 4 bulan pada suhu dingin dan suhu air kurang lebih di bawah 7 derajat Celcius. Lalu suhu air yang dingin dan ozon juga dapat menekan penularan virus IPN ini. Baik, yang terakhir, untuk terapinya sendiri sebenarnya tidak ada pengobatan yang paling efektif, tetapi beberapa treatment telah berhasil dilakukan, yaitu treatment povidoniodium. Nah, untuk terapi yang kedua itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan telur dan pemeriksaan ikan penetasan paling tidak 1 tahun sekali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai infectious pancreatic disease. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahpahaman karena saya juga di sini masih belajar. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan terkait infectious bursal disease yang menyebabkan penyakit Gumboro atau Gumboro disease. Baik, penyebab penyakit Gumboro ini dikenal saat ini memiliki 2 serotype yang menyerang kalkun dan ayam. Virus IBD ini berdiameter 55 nanometer, tidak memiliki kapsul dan dikelilingi oleh protein kapsid yang
berbentuk icosahedral. Virus ini tergolong dalam famili Birnaviridae, di mana merupakan virus RNA double-stranded dari genus Acibirnavirus. Baik untuk epidemiologinya, morbiditas dan mortalitas IBD ini bervariasi tergantung pada strain IBD dan spesies unggas yang terserang. Di mana burung merpati, kalkun, burung puyuh, dan lain sebagainya juga dapat terinfeksi, tetapi ayam yang paling peka terhadap virus IBD ini, di mana mortalitas pada ayam pedaging adalah 56,09%, dan mortalitas pada ayam petelur adalah 56,08%. Baik, untuk gejala klinisnya dapat dilihat tergantung pada strain virus yang menginfeksi ayam, tergantung umur, galur ayam, jenis ayam, lalu rute inokulasi, dan keberadaan antibodi penetrasi. Baik, untuk gejala klinisnya, kita dapat melihat bahwa ayam itu terlihat lesu, depresi, tidak ada nafsu makan, sayapnya menggantung, kadang terlihat diare, dan muncul kotoran pada kloaka. Baik, untuk diagnosisnya itu dilakukan isolasi secara in vitro pada biakan sel dan in vivo pada telur ayam yang berembrio. Lalu yang teknik kedua tuh uji netralisasi virus digunakan dengan mendeteksi IBD. Lalu ELISA itu membedakan IBDV sangat virulen dan IBD yang kurang patogen, lalu bisa digunakan dengan teknik PCR. Baik, yang terakhir untuk patogenesisnya, IBD yang menyerang ayam di bawah umur 3-6 minggu pada saat perkembangan Bursa fabricius mencapai optimum. Pada saat yang sama, antibodi asal induk mulai menurun, sehingga ayam itu rentan terhadap infeksi virus IBD. Sebaliknya, penyakit IBD tidak membahayakan bagi ayam yang telah mengalami regresi Bursa fabricius, karena target sel virus IBD adalah sel limfoid Bursa fabricius yang sudah matang. Jadi sekali lagi, IBD ini tidak membahayakan bagi ayam yang telah mengalami regresi Bursa fabricius. Lalu IBDV menyebabkan kerusakan pada Bursa fabricius yang berupa nekrosis dan apoptosis pada sel limfosit B. Setelah 16 terjadi hiremia kedua dan replikasi sekunder pada organ lainnya yang dapat menimbulkan kematian, tetapi pada fase akut teramati sindrom septic shock, di mana terjadi respon imun yang berlebihan yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi TNF-alfa yang berlebihan di dalam serum darah ayam yang diikuti terjadinya kematian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai infectious bursal disease yang menyebabkan penyakit Gumboro disease. Mohon maaf jika ada kata yang salah, karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya.